Tapi ini ngomong-ngomong, bajunya kita sama ya, kayak anak kembar kita nih. Lah iya, bajunya sama kan situ yang beliin saya. Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, ini pembukaan video pertama di 2022, maka diisi yang santai aja. Jangan langsung barbar ya toh. Mosok datang-datang langsung ngegas. Jadi hari ini saya akan bikin podcast, ngobrolin santai, review sumber alam selama pandemi ngapain aja sih kita bisa survive sampai sekarang, dan tentunya tidak ada orang yang lebih tepat selain bintang tamu kita yang kali ini. Jadi langsung kita panggil aja. Mari, silakan duduk, Pak. Wah, waduh, terima kasih nih undangannya. Ini kok sepi tapi ya, nggak ada kopinya. Tenang, kopi ini lagi dibuat, santai dulu aja. Tapi ini ngomong-ngomong, bajunya kita sama ya, kayak anak kembar kita nih. Lah iya, bajunya sama kan situ yang beliin saya. Ngobrol apa toh? Aku malah deg-degan koyok meh diinterogasi ya. Pokoknya kita kali ini ngobrol macam-macam. Ya, slogannya Anda kan selama ini tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup kan. Lah ini udah hidup sampai di tahun 2022. Jadi kita mau ngobrol selama pandemi itu hidupnya Anda ngapain aja sih? Sumber alam itu ngapain aja sih? Gitu loh. Ya selama pandemi banyak. Kita ini sudah walaupun kelihatannya diem-diem aja, tapi kami ini di dalam ya ndak yuk ngelokro nunggu pandemi selesai, kita bergerak banyak banget nih. Contohnya nih cetek. Nah ini kita bikin bis paket sumber alam itu ya awal-awal pandemi lah. Kita bikin paket 1 malam sampai. Soalnya kan kalau bis itu kan memang harus jalan, ada penumpangnya, enggak ada penumpang kan jalan. Jadi paketnya bisa kita bawa jaminan 1 malam sampai, dan itu harganya ekonomis banget. Per kilonya mulai Rp2.000. Kemudian yang berikutnya nih. Nah, ini kita juga ada perbaikan jok. Oh ya, joknya jadi kayak apa sih? Jadi joknya kita ada yang direkondisi, ada yang memang kita ganti, ya walaupun nggak semua full baru ya, tapi sudah jadi jauh lebih baik. Kita pakai ada yang dari Aldila, ada yang dari Rimba Kencana, dan dari Laksana tentunya. Oke, terus apa lagi? Nah, terus kita juga ada restorasi bis tua. Nah, ini lihat nih bisnya nih. Nah, yang itu. Lah, tapi gini loh, bis tua itu kok direstorasi gua apa sih? Apa mau jalan Jakarta? Ya kalau bis tua itu bukan diurusi terus mau dijalankan, tapi kan memang kita ini dari founding father-nya, ayah saya itu kan memang suka otomotif, suka sejarah. Jadi biar apa ya, teman-teman ini tahu, oh dulu bis seperti ini pernah ada di Indonesia. Jadi kita nguri-uri budaya. Jadi bisnis ini nggak cuma sekedar duitnya berapa, tapi ada nilai historisnya. Itu. Oh iya wis. Jadi nguri-nguri pesennya papi ya. Oke, lanjut apa lagi? Nah setelah itu bisnya nggak cuma dianggurin. Karena kan kalau kita bikin terus dikekepi tok, ya apa fungsinya untuk masyarakat? Kita akhirnya gandeng teman-teman pelaku wisata, kita bikin ada heritage on wheel. Jadi di mana masyarakat tuh bisa naik bis tua itu keliling kota, menghidupkan pariwisata. Jadi Anda nanti bisa ke sini ngicipi, oh dulu Simbah pernah cerita pakai bis yang ada moncongnya buatan Amerika. Itu Anda bisa nyoba, ya kan? Oh dulu zaman Jepang ini bisnya seperti ini. Wah. Oh dulu kakek saya ditangkap naik bis ini Jepang, ya pakai bis yang ini. Itu bisa dialami sama generasi yang sekarang. Jadi sejarah itu bukan lagi jadi sesuatu yang jauh dan nggak kepikir, tapi bisa dialami. Terus ada lagi, nggak cuma yang bis tua, bis modern nih. Discover YIA. Loh. Seperti yang kita tahu kan ini bandara sudah dekat ya di Kutoarjo kan, dekat sama Purworejo lah. Jadi kita juga ada andil di situ. Anda bisa tur keliling dalamnya bandara. Loh, ini pertama kali dan satu-satunya di Indonesia sampai saat ini. Di mana biasanya kita kalau di dalam bandara itu kan apa sih? Ya datang, check-in, jajan-jajan, nunggu
pulang, ya kan? Tapi dengan heritage dengan Discover YIA ini, Anda bisa masuk ke sampingnya landasan pacu loh. Coba, kalau beruntung itu pas ada yang take off atau landing. Ya, terus kemarin saya juga ke sana bawa keluarga pas ada pesawat Antonov yang gede banget itu kita bisa lihat itu. Dan di dalam kita lebih lengkap daripada sekedar cuma lewat naik pesawat aja. Gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan Anda landing di YIA atau mau berangkat, luangkan waktu lebih banyak, Anda kontak, nanti kita kasih di sini nomornya, bisa booking turnya, ngelihat dulu YIA itu seperti apa. Terus ada lagi nih, tuh, Penari Utara, kita main ke jalur Trans Jawa ya, jadi dari Wates ke arah timur sampai Kartosuro, masuk tol, langsung ke Jakarta. Itu memang mempersingkat waktu. Jadi buat teman-teman yang punya kebutuhan lebih cepat atau memang lebih suka, wah udahlah mau langsung aja, ekspres lah ya ceritanya, itu bisa lewat tol Trans Jawa yang ada gambarnya Donala itu. Toh, ini kita ini kan udah masuk era 4.0, ya toh. Mosok dibilang solusinya kayak gitu-gitu tok, maksudnya nambah trayek atau apa gitu kan kita ora keren loh. Yang canggih apa? Loh, sabar toh. Kita ini inovatif. Kita ini tahun 2020 nih, dilihat. Cring. Tuh. Social distancing bus pertama, guys. Wah, yang lain akhirnya jadi bisa menerima ide itu dan social distancing bisa diterima base-nya. Dan tahun 2021 nggak berhenti sampai di situ. Kita juga ya akhir 2020 lah sampai 2021 awal itu kita juga yang meluncurkan Biosmart. Jadi lagi-lagi balik bukan cuma masalah profit ya. Kita kan harus memikirkan kesehatan masyarakat, terus perubahan kebutuhan, dan ke depan kita nggak tahu bakal ada virus seperti apa lagi. Ya kan, ini udah sampai di Omicron. Kita nggak tahu nanti sampai berapa versi lagi kan, tapi dengan Biosmart harapannya itu sudah teratasi dan ini bisa jadi standar baru di dunia transportasi darat lah. Jadi kayak ada bintangnya, wah ini bis bintang 5 itu udah Biosmart itu. Nah terus kalau ngomong-ngomong 4.0, itu kita sudah lama 4.0 sebenarnya. Jadi sistem tiketnya kita ini sudah bisa ngomong mesinnya Sumber Alam sama mesinnya online travel agent. Sudah saling komunikasi sehingga mau pakai aplikasi apapun, Anda bisa milih tempat duduk di situ. Itu sebenarnya sudah masuk ke ranah 4.0. Gitu. Jadi kita ini termasuk yang paling canggih lah di transportasi darat. Lah ini kopinya. Jret. Nah, kok kopinya tiba-tiba mendongol. Wah istimewa ini. Kalau gitu kita ngopi dulu. Ngopi dulu cuy. Saya biasanya memang sukanya kopi susu, tapi kopi hitam susunya nanti malam. Itu. Saya tahu situ sukanya kopi susu, makanya kan ini kan host. Kalau host sederhana aja, kalau bintang tamu harus kopi susu. Berarti sekarang pesen tiket Sumber Alam udah bisa online ya? Nah, tapi nanti agen-agen gimana? Kan kasihan itu kalau misalkan orang semua beli di online, agennya nggak dapat duit ya guys ya. Loh, agen tetap ada, jadi nggak usah khawatir. Jadi bukannya kita ini biasanya penumpangnya ke agen terus kita beli lewat web, agennya hilang. Enggak, malah justru agen kita itu seneng. Sekarang agen Sumber Alam itu pengennya bisa jualannya online semua aja. Jadi dia ongkang-ongkang kaki dapat duit. Karena konsepnya beli lewat jalur manapun, Anda beli lewat online, website, aplikasi, itu agen yang memberangkatkan tetap dapat komisi. Jadi bukan wah di sio-sio kabeh semua diambil sama perusahaan, enggak. Kita sharing ekonomi ceritanya. Wah, jadi agen-agen kami berpikirannya tetap maju dan mereka akan memberikan servis yang sama baiknya. Entah itu beli di loket, jelas kalau beli di loketnya mereka dapat tambahan. Ya kan? Tapi kalaupun beli di online, mereka tetap dapat hasil yang bagus. Makanya sekarang agen-agen Sumber Alam itu berlomba-lomba, ada yang ngasih snack, ada yang ngasih souvenir, ada yang ngasih macam-macam lah gitu, ya. Jadi jangan ragu, telepon aja
WA, SMS, atau apapun ke agen sumber alam maupun ke website langsung. Kita meluncurkan program Mitra SA. Jadi buat teman-teman yang punya komunitas, punya warung, punya toko, ya kan, mau nambah penghasilan, wah warungku rame, ditambahi dagangan apa ya? Jadi Mitra SA, ya kan? Anda nanti dikasih spanduk, bisa jualan tiketnya sumber alam. Itu. Atau kalau Anda, wah jadul Pak, saya wes ndak duwe warung. Warungnya saya online, pakai website. Oh bisa. Anda daftar nanti di sini. Jadi nanti di websitenya Anda, itu bisa ditempelin counternya sumber alam. Loh, jadi kalau Anda punya website wisata Jogja, Jakarta, mana-mana yang dilalui sumber alam, Anda bisa pasang kayak penjualan tiket online-nya sumber alam, beli di situ, nanti Anda dapat hasilnya. Jadi ini kayak passive income. Websitenya yang bekerja, buka 24 jam, Anda yang terima duit real. Loh enak tau? Itu 4.0 itu. Oke, ini kan keren nih. Terus sumber alam itu kan ada YouTube-nya. Nah, itu kan terkenalnya barbar. Jadi nanti 2022 ini bakal barbar terus nggak? Nah, kalau YouTube kan memang kita terkenalnya barbar ya. Sebenarnya barbar itu kan untuk nencep supaya Anda ingat, saya barbar. Tapi isinya kalau dilihat sebenarnya edukasi lah. Gimana kita berlalu lintas, terus konstruksi teknis kendaraan bis itu seperti apa, bedanya sama mobil kecil apa, resikonya apa, kalau mobil kecil direm 3-4 meter bisa berhenti, kalau bis mungkin perlu 12 meter, kecepatannya juga macem-macem, ya kan. Terus bis itu terguling tuh susah banget, ya kan. Jadi butuh jeglongan yang istilahnya jeglong itu mungkin kayak longsor baru bisa terguling. Jadi dari sisi safety kita edukasi lah bahwa bis besar itu lebih aman. Tapi juga di jalan Anda perlu tahu, oh kalau ada bis besar itu bukannya dia makan jalan menang-menangan atau apa, enggak. Karena untuk manuver body-body kayak saya kan memang memakan tempat yang lebih besar daripada yang slim gitu loh. Nek barbar itu sekali waktu diperlukan, tapi nek terus-terusan tombok guys. Tapi nanti Anda tunggu kejutannya. Di subscriber 500.000 itu akan ada kejutan, dan 1 juta itu kan kita kemarin janji beli tronton. Kemarin ada yang usul, Pak daripada beli tronton, giveaway bis. Lah piye iki? Serius mau giveaway bis? Kalau giveaway bis 1 loh, kalau 2 atau 3 nggak kuat saya. Ya nanti silahkan di komen lah maunya gimana. Kira-kira boleh dikasih bocoran nggak? Barbarnya nanti tuh bakal seperti apa? Pokoknya ikuti terus lah. Kita nggak bisa ngomong karena kadang-kadang ide barbar itu seperti wangsit. Kita nggak tahu dapatnya kapan dan di mana. Yang jelas kalau secara teknis itu memungkinkan dan aman untuk ya untuk YouTubernya sama untuk orang di sekelilingnya, kita akan usahakan ada. Oke, kalau gitu masih rahasia ya kita tunggu saja teman-teman. Yang jelas saat ini saya berterima kasih banyak Pak Tony bisa hadir di studio kami. Semoga nanti bisa ikut ya nanti berkembang podcastnya dan ngundang mungkin owner PO atau dari APM atau siapapun lah yang mampir Kutoarjo bisa ngobrol-ngobrol santai di sini bersama saya. Demikian Pak, terima kasih atas undangannya, atas kopi susunya. Semoga ini perbincangannya bermanfaat dan kapan-kapan saya diundang lagi lah, seneng. Kalau Anda mau undang saya juga bisa nanti DM atau email ke medsos kami. Ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.